Hai, apa kabar? Iya, pada video kali ini saya mau bahas mengenai Redmi Note 11 Pro 5G. Dan Redmi Note series itu kayaknya jadi handphone yang paling banyak penggemarnya, atau setidaknya dari produk-produknya Xiaomi deh. Dan kalau diingat-ingat, Redmi Note series itu biasanya punya harga yang affordable. Dan nggak terasa di tahun ini Redmi Note series itu udah nyentuh harga di kepala 4. Yes, nggak nyangka ya. Jadi buat yang belum tahu, Redmi Note 11 Pro 5G ini kemarin dijual di harga 4,299 juta atau 4,3 juta kembalian 1000, atau kalau versi online-nya tuh di harga 4,2 juta. Tapi meskipun sekarang harganya udah lumayan agak tinggi ya, ini tuh tidak menyurutkan para peminat dari Redmi Note 11 Pro 5G ini, yang bahkan itu bikin adiknya si Redmi Note 11 Pro nggak laku. Kalian bisa lihat perbandingan dari screenshot ini, gimana penjualan dari Redmi Note 11 Pro 5G dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro. Di sini saya setuju dengan kebanyakan pembeli yang lebih memilih Redmi Note 11 Pro 5G dibandingkan dengan varian yang non 5G. Karena HP ini tuh beneran bagus. Pertama, kita lihat dulu dari look-nya ya. Dengan bodi belakang flat dan frame kotak seperti ini, desain dari Redmi Note 11 Pro 5G ini beneran cakep banget. Handling satu tangan enak, tanpa casing juga berasa sangat nyaman. Emang desain seperti ini tuh nggak original, tapi kita udah sama-sama tahu kalau desain kayak gini tuh banyak yang suka, jadi ya nggak ada masalah ya kalau Redmi Note 11 Pro 5G ini menggunakan desain model seperti ini. Terus nggak sampai di situ aja, layar yang dibawa sama Redmi Note 11 Pro 5G ini juga udah bagus dengan panel Super AMOLED 120Hz yang komposisi warna, kontras, ini udah nyaman banget di mata. Untuk pengguna yang baru pertama kali punya HP Redmi, kalian harus aktifin mode 120Hz-nya di pengaturan untuk bisa nikmatin scrolling layar yang lebih mulus. Karena default bawaan dari pabriknya ini di set di 60Hz. Tapi meskipun dia udah menggunakan panel Super AMOLED, setidaknya itu ada dua hal yang mungkin bisa dibilang kurang dimaksimalkan dari panel Super AMOLED ini. Yang pertama, dia menggunakan always on display yang nyalanya cuma 10 detik. Ini bukan always on display kali ya, cuma 10 detik. Dan yang kedua, dia menggunakan fingerprint yang masih side, jadi masih ada di sisi, belum menggunakan fingerprint reader yang ada di dalam layar. Terus di sini sesuai dengan namanya ya, udah ada embel-embel 5G, artinya di sini udah menggunakan chipset yang 5G ready, yakni Snapdragon 695 yang sepertinya ini tuh bakal jadi chipset kelas menengah yang paling populer tahun ini. Jangan lihat cuma dari kepalanya aja seri 6, karena Snapdragon 695 ini udah secara power udah ngebut ya. Tes Antutu juga udah tembus 380 ribuan. Sayangnya, pas saya mau nyoba main game PUBG Mobile, ini tuh gagal masuk terus ke dalam gamenya. Ini kelihatannya padahal sebenarnya proses downloadnya udah mau selesai. Ada yang tahu nggak ini kenapa errornya? Tapi overall, performa Snapdragon 695 ini bisa dibilang ngebut dan sangat bisa diandalkan. Terus Redmi Note 11 Pro ini out of the box dia udah menggunakan MIUI versi 13, tapi yang sayangnya dia masih menggunakan Android yang versi 11. Ini menurut saya sangat disayangkan karena di harga 4 jutaan dan HP baru itu harusnya udah menggunakan Android 12 ya, karena secara ini udah tahun 2022 kayaknya rata-rata handphone baru tuh udah menggunakan Android 12. Terus secara overall UI, di sini saya juga bukan penggemar MIUI ya, karena entah kenapa makin kesini MIUI itu makin trying too hard gitu untuk niru iOS. Contoh yang paling simpel, kalau kalian swipe down di bagian kanan ini bakal buka kontrol panel, dan kalau di belah kiri ini bakal buka notifikasi. Kan iOS banget kan? Dan sayangnya, setelah 1 tahunan saya nggak pakai HP Xiaomi, ternyata iklannya nambah ya. Sekarang by default HP ini tuh menggunakan Mint Keyboard yang di dalamnya juga ada iklan yang mereferensi kita untuk install aplikasi tertentu. Sebenarnya ini bukan masalah besar ya untuk masalah keyboard ini ya, tinggal ganti keyboard beres. Tapi hal ini perlu saya mention buat orang yang mungkin awam atau orang yang baru pertama kali pakai HP Redmi itu biar nggak kaget kalau di dalamnya tuh bakal ada hal-hal yang seperti ini. Sekarang lanjut ya, kita ngomongin kamera. Jadi kamera dari Redmi Note 11 Pro 5G ini juga udah cakep. Di sini dia udah menggunakan 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara di depan ada satu kamera 16 megapiksel. Untuk hasilnya udah keren banget menurut saya. Fotonya tajam, detailnya dapet, dynamic range-nya cukup luas, hasil bokehnya rapi. Mantap lah pokoknya untuk HP kelasan harga segini. Begitu juga hasil foto di kondisi low light yang bagus, dia hasil fotonya tuh nggak terlalu maksain untuk bikin semuanya tuh jadi terang, yang kadang suka bikin kehilangan detail. Night mode di HP ini juga cakep dan bisa ngebantu banget bikin hasilnya lebih bagus. Paling mungkin yang kurang dari Redmi Note 11 Pro 5G ini ada di perekaman video yang cuplikannya kalian bisa lihat di video berikut. Well, ini kamera belakang dari si Redmi Note 11 Pro 5G.
Secara overall HP ini keren, cuman memang tidak ada HP yang sempurna, dan saya ngerasa ini sih kelemahan ya dari Redmi Note 11 Pro 5G ini. Untuk rekaman video terasa sangat biasa saja, apalagi cuman mampu merekam di Full HD. Iya Pak. Full HD 30 fps doang, nggak ada opsi yang lain. Dan untuk stabilisasinya sih kelihatannya sih lumayan, tapi nggak tahu nanti hasil akhirnya seperti apa, apakah akan gempa atau enggak. Nah, minggir nak, ada Gojek ya, seperti ini ya. Untuk audionya juga kalian bisa dengarkan bagaimana kualitas dari si Redmi Note 11 Pro 5G ini. Oke, sama dengan kamera depannya, dengan kamera belakangnya, maksudnya dia cuman mentok di resolusi Full HD 1080p, dan secara warna nggak bagus menurut saya, karena muka saya terlihat sangat pucet. Terus dynamic range-nya juga kurang oke, karena langit di sana itu sebenarnya biru, tapi terlihat sangat putih gitu aja ya. Tidak ada HP yang sempurna, sekali lagi. Di bagian lain HP ini bagus, cuman memang harus dikompensasi di bagian perekaman video yang memang terasa sangat biasa saja. Salam Pak. Iya. Jadi iya nggak apa-apa. Jadi ya kalian bisa tinggal tentukan prioritas saja. Kalau lebih suka foto, gaming, ini HP rekomen, bagus. Nah, untuk mendukung penggunaan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini, dia menggunakan baterai sebesar 5000 mAh yang kayaknya udah jadi standar semua HP, mau mid-end, low-end, bahkan flagship sekalipun sekarang udah menggunakan baterai 5000 mAh. Dan gokilnya, di Redmi Note 11 Pro 5G ini daya tahan baterainya tuh luar biasa. Saya sampai bingung buat ngabisin baterai dari Redmi Note 11 Pro 5G ini. Jadi pas saya coba tes, ini udah sekitar 25 jam, artinya udah lewat 1 harian, itu screen on time-nya ada di sekitar 7 jam, itu baterainya masih nyisa 20%-an. Artinya kalau saya prediksi sampai sekitar 10%, daya tahan baterai Redmi Note 11 Pro 5G ini punya screen on time bisa tembus ke 7,5 sampai 8 jam kali ya. Ini tuh luar biasa banget. Dan kalau habis, itu tinggal cas aja yang masih ada dalam kotak atau dalam paket penjualannya, itu charger 67 watt yang jangan terlalu dipikir ini bakal kenceng banget ya. Sepertinya Redmi Note 11 Pro 5G ini nggak bisa nerima daya sebesar itu, nggak bisa nerima sampai 67 watt. Karena untuk ngecas penuh Redmi Note 11 Pro 5G ini butuh waktu sekitar 1 jam 8 menit, yang coba saya compare dengan HP yang punya kapasitas 33 watt, Realme 9 Pro, itu lebih kurang sama aja. Realme 9 Pro itu untuk penuh sekitar 1 jam 15 menit. Tapi overall, dengan daya tahan baterai yang luar biasa, masih dikasih charger pula dalam paket penjualannya, ini tuh udah luar biasa banget. Mantap Xiaomi! Terus fitur-fitur HP kelas menengah juga udah komplit ya di Redmi Note 11 Pro 5G ini. Udah ada IP rating 57, jadi kecipratan masih aman lah. NFC juga ada, jack audio 3,5 mm juga ada kalau kalian butuhin. Dan kesimpulannya, Redmi Note 11 Pro 5G ini adalah HP yang luar biasa bagus, dan saya dengan mudah bisa merekomendasikan HP ini untuk kalian beli. Karena HP ini tuh punya daya tahan baterai yang luar biasa, terus dalam paket penjualan masih ada charger, kamera bagus, layar oke, cuman mungkin lebih cocok buat kalian yang suka foto-foto aja, bukan merekam video, karena ya tidak ada HP yang sempurna. Kekurangan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini menurut saya ada di sisi video tadi. But overall, ini HP sangat-sangat bagus. Dan ya, segini dulu aja untuk video review saya tentang Redmi Note 11 Pro 5G ini. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian buat mempertimbangkan untuk beli atau tidak dari Redmi Note 11 Pro 5G ini. Dan kalau kalian jadi beli, link pembelian seperti biasa udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Iya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.